Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dalam masa biasa yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu oleh karena Engkau memberikan pengharapan. Engkaulah yang berjanji dan Engkau selalu setia melalui Yesus Mesias saksimu. Kami mohon janganlah tanganmu Kau tarik kembali, tetapi berkatilah kami agar kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa biasa yang ketiga, diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebenaran Injil harus ditampakkan. Berdasarkan sifatnya, terang membuat dirinya nyata sehingga dapat dilihat oleh banyak orang. Begitu jugalah kebenaran yang adalah terang firman dari Allah sendiri. Jika kita telah mendengar kebenaran Allah, kita bertanggung jawab untuk menyatakan terang itu. Tidak boleh disembunyikan. Sebagaimana kata Santo Thomas Aquinas, yang diberi terang akal budi untuk menerangi dunia dengan ilmu dan kebenaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak menginginkan murid-muridnya menutupi segala perkataannya.
Apa yang telah mereka dengar bukan untuk disimpan. Mereka harus menyebarkannya. Sebab itu, mereka harus mendengarkan setiap perkataan Tuhan dengan baik. Apa yang mereka dengar akan memberikan manfaat bagi mereka. Jika mereka memperhatikan sabda Yesus dengan baik, mereka akan mampu memahaminya. Orang yang tidak menggunakan kemampuannya untuk memahami dan merespons firman Tuhan akan kehilangan kemampuan itu. Maka para murid tidak bisa diam saja ketika mengerti Yesus dan kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seperti sebatang lilin dinyalakan bukan untuk disembunyikan, melainkan diletakkan di atas tempat yang tinggi, yang membuat orang lain merasakan manfaatnya, dan menerangi tempat yang gelap. Maka demikian pula firman yang dinyatakan pada kita, bukan hanya untuk kepentingan kita, melainkan kepentingan banyak orang. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang telah mendengar firman dan dipanggil menjadi murid untuk menyebarkan terang, bukan hanya tugas para imam atau dewan paroki, tapi seluruh umat beriman. Dengan sakramen baptis yang telah kita terima masing-masing, maka setiap orang telah diberikan tugas atau imamat umum untuk mengambil tugas dalam 3 tugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Setiap orang yang percaya kepada Kristus seharusnya menyatakan kepada orang lain bahwa mereka telah menemukan terang yang berharga bagi jiwa mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk menjadi cahaya bagi sesama kita. Terutama kita menjadi cahaya bagi sesama kita yang mungkin berada dalam kesusahan. Mungkin mereka susah karena mengalami bencana, mengalami sakit, berada di tempat pengungsian karena ada kerusuhan, atau karena dilanda peperangan, dan sebagainya. Dalam situasi demikian, setiap orang Kristen, secara khusus orang Katolik, dipanggil untuk menjadi cahaya, untuk memberikan penerangan, pengharapan, kekuatan, supaya sesama kita yang berada dalam penderitaan itu diteguhkan. Dan pada akhirnya, dengan terang yang kita pancarkan itu dan menuntun mereka akhirnya boleh keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin memampukan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang untuk selalu membawa terang dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.